Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Aprilia Bila, jurusan PGMI semester 7 kelas A dengan NIM 281070011. Saya di sini akan menjelaskan tentang anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa. Kecerdasan tinggi dan bakat istimewa atau gifted merupakan bentuk dari pola perkembangan yang tidak selaras atau sinkron pada suatu individu, di mana individu tersebut memiliki kombinasi suatu tingkat kemampuan kognitif atau intelektualnya yang lebih maju sehingga menciptakan pola dalam suatu individu tersebut yang mengakibatkan individu tersebut berbeda dengan individu yang lainnya. Anak yang berbakat dan bertalenta adalah anak yang mempunyai kecerdasan di atas anak normal. Seorang anak yang berbakat dan bertalenta memiliki tingkat kecerdasan tinggi di atas 125 sampai 140. Anak gifted disebut dengan istilah anak cerdas dan berbakat istimewa yang memiliki IQ atau memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dari wajar, yaitu sekitar 120 sampai 140. Selain itu, anak gifted memiliki bakat khusus terutama pada musik, keterampilan, drama, dan keahlian memimpin. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama secara intelektual, yang kedua secara sosial, dan yang terakhir yang ketiga menurut emosional. Baik, kita bahas ciri yang pertama dulu, yaitu secara intelektual. Yaitu yang pertama ada mampu memecahkan masalah. Nah, dari mampu memecahkan masalah tersebut yaitu anak tersebut bisa memecahkan masalahnya, terutama masalah pada dirinya sendiri. Terus yang kedua ada memiliki tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi atau kritis. Dan yang ketiga ada analitis, dan selanjutnya itu ada konferensif. Konferensi itu adalah suatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Nah, ada lagi selanjutnya ada orisinal. Orisinal itu apa sih? Orisinal itu adalah suatu yang sudah ada sejak pertama. Dan yang terakhir itu ada perfeksionis. Nah, jadi ciri yang pertama itu tadi udah disebutin ya. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang kedua. Selanjutnya ciri kedua, secara sosial. Ciri kedua secara sosial yaitu anak berbakat umumnya memiliki kecerdasan sosial yang mendalam. Jadi anak tersebut itu yang pertama peka terhadap masalah orang lain. Nah, secara sosial itu anak itu bisa peka terhadap orang lain. Jadi anak bisa peka terhadap siapapun itu orangnya. Nah, anak itu bisa peka. Terus selanjutnya ada bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu seperti anak semisal dikasih tugas atau dikasih pekerjaan atau apapun itu, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara tepat waktu. Nah, selanjutnya ada mudah beradaptasi dan mudah untuk berkomunikasi. Nah, selain itu juga anak itu mudah beradaptasi dan mudah berkomunikasi. Jadi mudah beradaptasi itu gimana sih? Jadi mudah beradaptasi sama siapapun itu, walaupun orang asing, dia mau beradaptasi dan mudah berkomunikasi sama siapapun itu, bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, orang tua. Jadi anak tersebut bisa lebih paham. Nah, selanjutnya ada ciri yang ketiga, yaitu menurut emosional. Anak berbakat memiliki ciri khas yaitu stabilitas emosi yang kuat.
Nah, stabilitas emosi yang kuat itu seperti apa sih? Jadi anak berbakat itu kestabilan emosinya itu sangat kuat sekali. Nah, ada juga cirinya itu harmonis serta konsisten. Jadi anaknya itu lebih harmonis dan konsisten dalam hal apapun itu. Namun tanpa bimbingan yang tepat, situasi ini mudah menyebabkan konflik, terutama konfliknya itu adalah stres, terus kepekaan berlebihan. Jadi pekanya itu lebih gitu, melebihi batas, terus ada mudah tersinggung. Nah, jadi anaknya itu ketika tidak ada bimbingan itu jadi akan mudah tersinggung, terus kepekaan berlebihan dan stres gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.